Bismillahirrahmanirrahim. Saya Indah Ropiah dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai deret radioaktif. Sebelum masuk ke deret radioaktif, nah saya akan menjelaskan mengapa deret radioaktif ini bisa terbentuk. Nah, pada awalnya unsur-unsur radioaktif mengalami peluruhan dengan cara memancarkan sinar alfa, beta, dan juga gamma yang menghasilkan unsur baru yang pada umumnya bersifat radioaktif. Nah, unsur-unsur hasil transmutasi ini akan meluruh lebih lanjut sehingga terjadi deret peluruhan, disebut juga deret radioaktif. Nah, yang berakhir setelah terbentuknya unsur stabil, maka terbentuklah deret radioaktif ini. Unsur radioaktif atau deret radioaktif secara alamiah terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama, deret thorium, yang kedua deret neptunium, yang ketiga deret uranium, dan yang terakhir deret aktinium. Baik, yang pertama deret thorium. Deret thorium ini dimulai dari induk dan berakhir pada inti. Nah, untuk semua deret dari keempat deret radioaktif secara alamiah ini dimulai dari induk dan berakhir pada inti. Nah, untuk thorium disebut dengan deret 4N. Mengapa disebut 4N? Karena nomor masanya selalu berkelipatan 4N untuk mencapai unsur yang paling stabil. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar. Nah, setiap atom untuk nomor masanya pasti berkelipatan 4 untuk deret thorium ini. Yang kedua, deret neptunium. Nah, deret neptunium, kalau deret neptunium disebut dengan 4N ditambah 1 karena nomor masanya selalu dapat dinyatakan dalam bentuk 4N ditambah 1. Artinya kelipatan setiap unsur untuk mencapai unsur yang paling stabil berkelipatan 4N ditambah 1. Nah, bisa teman-teman lihat juga pada gambar, setiap atom pasti memiliki kelipatan 4N ditambah 1, di mana N ini merupakan bilangan bulat. Seperti itu. Yang selanjutnya deret uranium. Deret uranium ini disebut juga deret 4N ditambah 2 karena nomor masanya selalu dapat dinyatakan dalam bentuk 4N ditambah 2 untuk setiap tahapan dalam membentuk unsur yang paling stabil. Teman-teman juga bisa lihat pada gambar tersebut, dalam mencapai unsur yang paling stabilnya nomor masanya selalu dapat dinyatakan dalam bentuk 4N ditambah 2. Yang terakhir deret aktinium. Deret aktinium ini disebut dengan 4N ditambah 3. 4N ditambah 3. Nah, sebab nomor masanya juga selalu dapat dinyatakan dalam bentuk 4N ditambah 3. Teman-teman lihat di gambar tersebut. Nah, untuk setiap tahapannya untuk mencapai unsur yang paling stabil dia berkelipatan 4N ditambah 2, di mana N adalah bilangan bulat. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan persamaan peluruhan radionukleotida. Nah, yang pertama ada keaktifan zat radioaktif. Mana laju peluruhan radionukleotida per satuan waktu berbanding lurus dengan jumlah radioaktif yang ada pada waktu itu. Nah, teman-teman bisa lihat ini rumusnya. Nah, jika diintegralkan maka akan berubah menjadi NT sama dengan N0 dikalikan dengan E
dikurangi lambda dikalikan dengan T ln NT per N0 sama dengan min lambda dikali T. Nah, persamaan tersebut bisa juga dinyatakan dalam bentuk logaritmanya sehingga diperoleh log NT per N0 sama dengan min 0,4343 lambda T. Nah, cacah atom suatu radionukleotida bukanlah besaran yang dapat dapat langsung diukur. Besaran yang langsung dapat diukur adalah aktivitasnya saja. Nah, keaktifan suatu zat radioaktif adalah jumlah peluruhan per satuan waktu atau diintegrasi per satuan waktu. Nah, suatu keaktifan zat radioaktif semula didasarkan pada laju diintegrasikan 1 gram unsur radium, tetapi sekarang diidentifikasikan sebagai 3,7 dikali 10 pangkat 10 diintegrasikan S-1. Yang kedua, satuan keradioaktifan. Nah, satuan keradioaktifan dalam satuan internasional adalah becquerel atau disingkat dengan Becky yang diidentifikasikan sebagai 1 diintegrasikan S pangkat min 1. Nah, 1 Becky atau becquerel sama dengan 1 diintegrasikan 1 diintegrasikan per S. Nah, keaktifan jenis apa keaktifan jenis di sini adalah keaktifan per gram cuplikan zat radioaktif. Nah, di mana 1 CI sama dengan jumlah zat radioaktif yang dapat menghasilkan 3,7 dikali 10 pangkat 10. Nah, seperti itu. Yang terakhir ada aktivitas. Nah, aktivitas tadi sudah dikatakan bahwa yang dapat dihitung di sini adalah aktivitasnya. Nah, aktivitas pada saat T biasanya dinyatakan dengan AT. Nah, dan tidak lain merupakan laju peluruhan, di mana laju peluruhan sama dengan keaktifan atau A. A sama dengan min D N per dt dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya rumusnya dan bisa diaplikasikan sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.